para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kehidupan, keluarga dan kesempatan untuk kembali mendengarkan sabda-Mu di hari yang baru ini. Datanglah ke dalam hati kami yang sedang gelisah, berduka, kecewa, atau kehilangan harapan. Bukalah mata iman kami agar mampu mengenali kehadiran-Mu, terutama ketika doa kami belum terjawab dan pertolongan-Mu terasa terlambat. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 19 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mungkin dalam perjalanan hidup kita ada pengalaman hidup yang membuat kita pernah bertanya tentang Tuhan. "Tuhan, mengapa Engkau tidak datang lebih cepat?" Kita sudah berdoa, tetapi penyakit tetap memburuk. Kita sudah berusaha mempertahankan keluarga, tetapi hubungan semakin retak. Kita sudah bekerja dengan jujur, tetapi justru mengalami kerugian. Kita meminta pertolongan, tetapi langit terasa diam. Dalam keadaan seperti itu, kita mungkin mengucapkan kata-kata seperti Marta, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata-kata itu
merupakan pengakuan iman, tetapi sekaligus jerit kekecewaan. Marta percaya kepada kuasa Yesus, tetapi ia juga terluka karena Yesus tidak datang pada waktu hari yang dihadapkan. Bukankah kita pun sering demikian? Kita percaya kepada Tuhan, tetapi tidak selalu memahami waktu dan cara kerjanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus telah meninggal. Banyak orang datang menghibur Marta dan Maria. Namun setelah mendengar bahwa Yesus datang, Marta segera pergi menjumpainya. Marta tidak menunggu Yesus masuk ke rumah. Ia membawa duka cita, pertanyaan, dan kekecewaan langsung kepada Tuhan. Inilah iman yang jujur. Iman bukan berarti kita harus berpura-pura kuat dan tidak boleh mempertanyakan apapun. Iman berarti tetap datang kepada Tuhan, bahkan ketika hati kita terluka oleh sesuatu yang belum kita mengerti. Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Seolah-olah Marta berkata, "Tuhan, Engkau dapat mencegah semuanya ini, tapi mengapa Engkau tidak melakukannya?" Kita pun kadang mengukur kasih Tuhan dari cepat atau lambatnya doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Tuhan. Bila keadaan membaik, kita berkata Tuhan itu baik. Bila persoalan berlarut-larut, kita mulai bertanya, apakah Tuhan masih peduli? Namun, Tuhan tidak pernah terlambat. Ia memang tidak selalu bekerja menurut jadwal yang ditentukan oleh manusia, tetapi ia selalu bekerja menuju keselamatan yang lebih dalam daripada yang dapat kita pikirkan. Bagi Marta, pertolongan berarti Yesus datang sebelum Lazarus meninggal. Namun bagi Yesus, bahwa kerja Allah belum berakhir sekalipun Lazarus telah berada di dalam kubur. Kita melihat akhir, tetapi Tuhan melihat awal yang baru. Kita melihat pintu tertutup, sedangkan Tuhan melihat jalan yang belum kita kenal. Marta kemudian mengucapkan kalimat yang sangat mengagumkan. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Di tengah duka cita, Marta masih berkata, "Sekarang pun aku tahu." Bukan kemarin ketika Lazarus masih hidup, bukan nanti setelah mujizat terjadi. Marta percaya sekarang ketika keadaan belum berubah. Inilah iman yang dewasa. Bukan iman yang hanya percaya setelah memperoleh bukti, melainkan iman yang tetap berpegang kepada Tuhan di tengah kenyataan yang menyakitkan. Atas iman yang luar biasa dari Marta ini, maka Yesus lalu berkata, "Saudaramu akan bangkit." Marta menjawab bahwa Lazarus akan bangkit pada akhir zaman. Jawabannya secara teologis benar, namun Yesus mengajaknya melangkah lebih dalam. Ia tidak hanya berbicara tentang suatu peristiwa pada masa depan. Ia menyatakan dirinya, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yesus tidak sekedar memberikan kebangkitan. Ia sendiri adalah kebangkitan itu. Ia tidak hanya menunjukkan jalan menuju hidup. Ia sendiri adalah hidup itu. Kita sering datang kepada Tuhan hanya untuk meminta sesuatu, kesembuhan, pekerjaan, keberhasilan, atau jalan keluar. Namun Yesus pertama-tama menawarkan dirinya sendiri kepada kita. Maukah kita menerima Dia dengan sungguh?
Mujizat terbesar bukan sekedar persoalan kita selesai, melainkan kita menemukan bahwa Kristus tetap bersama kita di tengah persoalan itu. Sebab keadaan dapat berubah, tetapi tanpa Kristus kita tetap kosong. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus kemudian mengajukan pertanyaan pribadi kepada Marta. Percayakah engkau akan hal ini? Yesus tidak bertanya apakah Marta memahami semuanya. Ia bertanya apakah Marta percaya kepadanya. Pertanyaan yang sama sekarang diarahkan kepada kita. Ketika doa kita belum terjawab, ketika kehilangan tidak dapat dibatalkan, dan ketika jalan hidup kita tidak kita pahami, apakah kita masih percaya bahwa Kristus adalah kebangkitan hidup? Maria menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah." Pengakuan dari Marta ini lahir bukan di tengah kenyamanan, melainkan di tengah duka cita. Marta belum melihat Lazarus keluar dari kubur, tetapi ia telah menyerahkan kepercayaannya kepada Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, saudara Tuhan hari ini mengajak kita, pertama, membawa kekecewaan kepada Tuhan, bukan menjauh darinya. Tuhan tidak tersinggung oleh doa yang jujur. Katakanlah kepadanya apa yang menyakitkan, menakutkan, dan belum kita pahami. Yang kedua, jangan menentukan batas bagi Tuhan, bagi karya Tuhan. Kita mudah berkata, semuanya sudah terlambat. Hubungan ini tidak dapat dipulihkan. Orang itu tidak mungkin berubah. Hidup saya sudah gagal. Berhati-hatilah menjadikan penilaian kita sebagai keputusan terakhir. Selama Tuhan hadir, kubur bukan kata terakhir. Yang ketiga, jangan menunda iman sampai mujizat terjadi. Belajarlah berkata bersama Marta, sekarang pun aku percaya. Percaya sekarang ketika jawaban belum datang. Tetap jujur sekarang ketika kecurangan tampak lebih menguntungkan. Tetap mengasihi sekarang ketika kasih belum dibalas. Yang keempat, jadilah keluarga seperti Marta, Maria, dan Lazarus. Rumah yang terbuka bagi Yesus. Keluarga bukan tempat yang bebas dari masalah, melainkan tempat setiap duka cita, perbedaan, dan luka dibawa bersama-sama kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Marta berdiri di hadapan Yesus dengan hati yang terbuka. Ia membawa kehilangan, pertanyaan, dan harapan yang hampir padam. Yesus tidak menolak keluhannya. Ia menuntunnya dari pertanyaan menuju pengakuan iman. Mungkin hari ini pun kita berkata, Tuhan, sekiranya Engkau hadir, semuanya ini tidak akan terjadi. Namun Yesus akan menjawab, aku hadir sekarang, akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan mungkin tidak mengembalikan kehidupan persis seperti sebelumnya, namun Ia mampu menumbuhkan hidup baru dari bagian diri kita yang telah mati. Harapan yang padam, kasih yang dingin, iman yang lemah, dan keberanian yang hilang. Pertanyaan Yesus hari ini sangat pribadi untuk kita masing-masing. Percayakah engkau akan hal ini? Semoga bersama Santa Maria, Santa Marta, kita berani menjawab, bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan seluruh kehidupan. Ya Tuhan, aku percaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Kami datang membawa kehilangan, kekecewaan, ketakutan, serta doa-doa yang belum memperoleh jawaban. Ampunilah kami ketika
menganggap Engkau tidak peduli hanya karena pertolongan-Mu tidak datang sesuai waktu yang kami inginkan. Ampunilah kami ketika cepat berputus asa dan menganggap keadaan kami sudah tidak mungkin dipulihkan. Seperti Santa Marta, ajarlah kami datang kepadamu dengan jujur. Berilah kami keberanian untuk menyampaikan kesedihan dan pertanyaan tanpa kehilangan iman. Tuhan, masukkanlah kami ke dalam kubur-kubur kehidupan kami. Bangkitkanlah pengharapan yang telah mati. Pulihkanlah hubungan yang terluka. Nyalakanlah kembali iman yang padam. Dan kuatkanlah mereka yang hampir menyerah. Berkatilah keluarga kami. Jadikanlah rumah tangga kami tempat Engkau diterima. Sabda-Mu didengarkan. Dan setiap anggota keluarga saling menopang dalam suka maupun duka. Hiburlah mereka yang sedang berduka karena kehilangan orang terkasih. Teguhkanlah orang sakit, mereka yang merawatnya, serta setiap orang yang sedang menunggu pertolongan-Mu. Ketika kami belum melihat mujizat, mampukanlah kami berkata, sekarang pun kami tetap percaya kepadamu. Ketika jalan terasa gelap, ingatkanlah bahwa Engkau berjalan bersama kami. Bersama Santa Marta, Maria dan Lazarus, kami mengakui, ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah, kebangkitan dan hidup kami. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.